kan nggak di sana. Loh, bukannya praktikum kartu juga di gedung E? Itu kan praktikum kartu, kita kan praktikum GRI yang ada di saya di sana, itu kan gedung E. Aduh, aku pusing nggak hafal semuanya. Ada apa ini? Ini loh Nisam, ada gedung-gedungnya ada di sini. Loh, kita kan geografi, ada yang namanya transek, kita bisa belajar dari situ. Apa itu transek? Halo semua, dalam video ini kami akan memperkenalkan salah satu metode penting dalam rapid rule appraisal, yaitu transek walk atau pengamatan langsung lintas wilayah. Tujuannya adalah untuk memahami kondisi lingkungan secara nyata, baik fisik maupun sosial, melalui pengamatan langsung di lapangan. Nah, kali ini kami akan menerapkan transek di lingkungan kampus Fakultas Geografi UGM untuk melihat variasi tata ruang dan aktivitas di sekitar kita. Sebelum kita turun ke lapangan, hal pertama yang harus dilakukan dalam transek adalah menentukan lintasan observasi. Kita perlu memilih jalur yang bisa mewakili variasi kondisi lingkungan di sekitar Fakultas Geografi. Nah, kalau dia dari peta ini, di bagian utara kampus itu area parkir besar dengan topografi datar. Nah, bagaimana kalau kita mulai dari situ? Masuk akal, soalnya di situ aktivitasnya paling padat. Nanti kita bisa dari gedung D, terus ke masjid, terus turun deh ke taman sama koperasi. Selain itu, aku rasa menarik kalau kita perhatikan perubahan aktivitas manusianya juga. Diperkirakan banyak ramai kendaraan, tapi makin ke selatan makin lebih banyak mahasiswa yang jalan kaki sama duduk di taman. Oke, berarti kita kombinasikan pengamatan fisik, vegetasi, dan aktivitas manusia. Nah, siapa mau fokus ke apa? Aku bisa fokus ke kondisi fisiknya, ke permukaan lahan, sama kemiringannya. Kalau aku fokus ke vegetasi dan ruang terbuka hijau di sepanjang rutenya. Aku amati aktivitas mahasiswa dan pemanfaatan ruangnya deh. Berarti aku catat temuannya sama bantu buat sketsa transek. Oke, jadi jalur lintasan kita dimulai dari parkiran utara, melewati gedung D, masjid, taman, dan keluar fakultas di sisi selatan. Nah, jalur ini nanti kita akan gambar di peta sebagai garis transek. Kami memulai transek dari sisi utara kampus. Area ini didominasi oleh permukaan keras dan topografi yang datar, dengan aktivitas kendaraan cukup padat. Permukaan di sini konveks semua, jadi kalau hujan, airnya langsung turun ke selatan dan resapannya kurang. Hampir nggak ada vegetasi di bagian tengah parkiran, cuma ada beberapa pohon yang berfungsi sebagai peneduh. Nah, nanti coba catat juga ini arus aliran airnya. Nah, ini bisa menjelaskan gimana sih hubungan antara kemiringan lahan dengan risiko genangan airnya. Oke, berarti di sini areanya datar, permukaannya keras, vegetasinya jarang, sama potensi limpasannya tinggi. Dari parkiran, kami bergerak ke selatan menuju samping gedung D dan parkiran Fakultas Biologi. Sekarang di kiri ada gedung D yang digunakan untuk kuliah, di kanan ada parkiran biologi, serta beberapa vegetasi yang ada di pinggir jalan. Kemudian pada area di sini suasana sudah cukup sejuk dan banyak vegetasi yang ada di pinggir jalan. Nah, pada transisi ini vegetasi berperan penting untuk menurunkan suhu permukaan dan menahan limpasan air. Oke, jadi perubahan dari area padat menuju area dengan vegetasi sedang. Semakin ke selatan, topografi mulai menurun. Di kiri terdapat Masjid Fakultas Geografi dan di kanan terdapat area parkir mahasiswa biologi. Permukaan
sini nggak sekeras di utara. Tanahnya lebih terbuka, jadi air menyerap dengan lebih baik. Benar, area di sini dibuat agak lebih landai untuk memudahkan air itu mengalir dari utara ke selatan. Selain itu, di area biologi juga terdapat banyak vegetasi untuk memaksimalkan serapan. Kalau dari segi aktivitas manusianya di sini aktivitasnya cukup tenang dan terdapat ada masjid sebagai tempat ibadah. Dan variasinya makin beragam, mulai dari hias hingga beberapa pohon yang ada di sini. Hal tersebut menjadi indikator area ini lebih ramah lingkungan. Lanjut ke bagian tengah selatan kampus, di mana aktivitas sosial makin padat. Pada area ini, aktivitas manusianya juga sudah cukup intensif. Banyak mahasiswa yang berjajan di kantin, kemudian duduk-duduk di selasar audit, kemudian banyak mahasiswa juga yang nongkrong di taman. Secara fungsi dari ruang terbuka hijau memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi sosial dan fungsi ekologis. Yang bagus, catat keterkaitan antara bentuk lahan, variasi vegetasi, dan aktivitas manusia di dalam. Permukaan di sini mulai miring ke selatan, tapi tetap stabil, dan drainase di sini tampak berfungsi dengan baik. Oke, aku tandai, berarti area taman ini jadi titik pengamatan aktivitas tertinggi. Bagian terakhir, transek kami berada di sekitar gedung B hingga pintu keluar Fakultas Geografi. Sekarang dapat dilihat bahwa vegetasi semakin rapat dengan adanya taman di sebelah kanan dan juga beberapa pohon di sekitar gedung B. Jadi di area ini cenderung landai, terus aktivitas manusianya sedikit dan vegetasinya padat. Nah, inilah fungsi transek. Satu jalur bisa menunjukkan perubahan ruang yang berlapis, mulai dari area padat hingga area hijau dan topografi datar hingga topografi landai. Nah, jadi ini hasil dari temuan tadi dari utara sampai selatan. Kalau di utara itu udah mulai vegetasinya tuh sedikit, terus makin ke selatan juga makin landai, vegetasinya mulai banyak. Potensi yang bisa dikembangin ya memperluas area hijau di sekitar gedung D sih, supaya lebih seimbang antara ruang hijau dan ruang padat. Tapi kendalanya berarti kalau di utara itu karena ada drainase dan permukaannya keras, itu menyebabkan adanya genangan. Sementara itu, bagian selatan itu punya peluang besar buat area resapan sama ruang terbuka. Nah, dari hasil transek yang sudah teman-teman gambarkan di Fakultas Geografi sendiri, pemetaan ini membantu dalam memvisualisasikan secara lebih cepat dan efisien terkait dengan variasi lingkungan di Fakultas Geografi. Nah, kalau bisa diterapkan secara lebih lanjut, itu akan berguna untuk evaluasi lebih lanjut juga, seperti evaluasi tata ruang maupun evaluasi terkait dengan kondisi lingkungan di Fakultas Geografi. Dari kegiatan transek ini, kita belajar bahwa observasi langsung bisa memberikan gambaran nyata tentang pola ruang dan hubungan antar elemen lingkungan. Hasil transek seperti ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Di tingkat lokal, transek membantu memahami variasi kondisi lingkungan, mendukung perencanaan tata ruang, hingga identifikasi potensi pengelolaan air hujan atau konversi lahan.